Sebelumnya, saat Hansen semakin dekat, mata Hansen tertuju dalam pengamatan dan perenungan yang mendalam. Esnya tebal dan di tengahnya ada danau yang dingin tetapi tidak sepenuhnya beku. Di danau ada tanaman yang tampak seperti narsisis beristirahat. Bunganya berwarna putih. Hansen telah melihat bagian yang adil dari flora aneh sebelumnya. Dan meskipun narsisis aneh untuk dilihat di sana, itu tidak menonjol atau bahkan membuatnya bingung. Jika ada makhluk supergat yang menjaga narsisis, Hansen akan senang. Tapi bukan begitu, karena dia tidak bisa melihat keberadaan makhluk supergat di sekitar danau. Apa yang Hansen lihat bagaimanapun adalah seorang pria yang duduk di samping air yang tenang. Dia menatap narsisis tanpa bergerak dan ini mengejutkan Hansen. Hansen tahu bahwa dia adalah manusia karena pakaiannya. Dia mengenakan baju perang manusia. Makhluk atopis dan roh tidak akan memakai apa yang pria ini pakai saat ini. Kenapa ada orang lain di sini? Hansen menggunakan aura Dongsuan untuk mengamati orang itu dan hasilnya mengejutkannya. Dia memiliki kekuatan hidup yang cukup yang jauh dari lemah. Tempat ini memiliki orang hidup yang sebenarnya mengejutkan Hansen. Karena dia percaya dirinya sebagai orang pertama yang menginjakkan kaki di sini. Lagi pula satu-satunya pintu masuk yang dia tahu adalah pintu masuk yang dibuat oleh Kalijengking ekor kembar. Tapi sepertinya dia belum mencapai ujung tempat ini dan mungkin lebih jauh ke depan ada pintu masuk lain yang lebih mudah diakses. "Teman, siapa namamu?" ujar Hansen menyapa pria itu dengan hati-hati. Asalkan tidak ada konflik kepentingan, Hansen tidak mau membuat musuh lain. Lagi pula bertemu orang lain dari jenis yang sama di tempat gunung hitam adalah hal yang menyenangkan. Dan bahkan dialog sederhana dengan seseorang dari jenismu sendiri sudah cukup baik. Pria itu tidak menanggapi Hansen dan sepertinya dia sedang tidur. Tentu saja Hansen tidak bisa mengatakannya dengan benar karena pria itu menghadap menjauh darinya dan menuju narsisis. Hansen mendekat tetapi tidak mendekati pria itu. Dia tidak mendekatinya secara langsung dan malah berjalan mengitarinya sedikit sehingga dia bisa melihatnya dari samping. Ketika Hansen melihatnya lebih jelas, dia terkejut. Itu bukan manusia yang hidup. Pakaian pria itu baik-baik saja tetapi tubuh di dalamnya telah membeku. Itu seperti patung es. Fakta bahwa hanya dagingnya yang dibekukan memang aneh. Pakaiannya bahkan tidak memiliki setitik es pun di atasnya. Dia juga tidak mengerti mengapa kekuatan hidup di dalam dirinya tampak berputar dan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hidup. Wajah Hansen dengan cepat menjadi muram. Pria di depannya mengenakan pakaian perang, tetapi modelnya adalah sesuatu yang berasal dari abad sebelumnya. Tampaknya menjadi peninggalan dari 100 tahun yang lalu. Bagaimana orang ini bisa berada di sini? Apakah dia mati atau hidup? Hansen terkejut dan saat dia memeriksa orang itu, dia melihat sesuatu di sakunya. Dilihat dari bentuknya, sepertinya itu adalah notebook atau dompet. Hansen datang sedikit lebih dekat dan berusaha mengeluarkan dari saku karena dia sangat tertarik dengan petunjuk yang akan memberitahunya siapa orang ini. Tiba-tiba jantung Hansen melompat dalam dadanya dan rubah perak imut di bawahnya berdiri dengan waspada. Bulu rambutnya semua berdiri dan itu membuat gerutan hati-hati terhadap air danau. Hansen mundur tanpa ragu-ragu dan menatap danau yang membeku. Air di danau tiba-tiba muncul menjadi 1000 benang di udara dengan Hansen sebagai targetnya. Hansen berusaha menghindarinya, tetapi benang kristal lebih cepat daripada Hansen. Dia memanggil tombak membalanya dan mengayunkannya ke arah benang kristal yang datang ke arahnya. Tombak membalanya Hansen menghantam benang kristal atau benang es. Seperti arang terbakar yang dilemparkan ke dalam air. Banyak dari benang es menguap menjadi uap. Tetapi ada terlalu banyak dan mereka datang dari segala arah. Mereka dengan cepat melilit Hansen dan menjadi terjerat seperti jaring laba-laba. Hansen merasa seolah-olah udara dingin mulai menyerang tubuhnya. Rubah perak imut juga tidak melakukannya dengan baik. Dia terus meledakkan benang dengan kilat peraknya sebanyak yang dia bisa. Itu tidak melakukan apapun untuk mengakhiri kemajuan mereka yang tak henti-henti. Asap hitam menyembur dari tubuh Hansen seperti api. Itu langsung membakar benang es yang telah menjebaknya. Tombak membara di tangannya diayunkan dengan liar ke arah yang lain, membakar lebih banyak benang ke masa lalu yang beruap. "Rubah perak, lewat sini!" Hansen berteriak pada rubah perak dan dengan cepat kembali ke bahunya. Tanpa penundaan, Hansen kembali mengayunkan tombak dengan ganas ke benang es.
Hansen berlari di depan pria yang membeku dan dengan cepat mengambil sesuatu dari sakunya. Dia berbalik mencabut lebih banyak benang es dan buru-buru mundur ke arah hutan yang seperti bambu. Benang-benang es itu masih mengikuti Hansen dan terlepas dari banyak yang dia hancurkan, semakin banyak yang dihasilkan oleh danau es. Mereka tidak ada habis-habisnya. Api yang menyala-nyala dari tombak membaranya adalah tindakan balasan yang sempurna untuk melenyapkan. Dan untungnya jiwa Beast Diamond Unicorn mampu menahan benang-benang ais yang tidak bisa dia tanggapi tepat waktu. Tanpa terlalu banyak kesulitan, dia bisa menahan mereka saat dia maju menuju hutan. Begitu Hansen berada di dalam hutan bambu, benang-benang es itu tidak lagi mengikutinya. Beruntung aku memiliki jiwa Beast Diamond Unicorn. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi. Bahkan jika aku memanggil angelku, aku tidak yakin apakah dia bisa menahan hal-hal itu atau tidak. Hansen merenungkan apa yang baru saja dia temui karena dia tidak tahu apa benang es yang hidup itu. Hansen melihat ke arah danau untuk sementara waktu, tetapi tidak ada yang tampak mengganggu. Kemudian Hansen menundukkan kepalanya untuk melihat apa yang dia pegang di tangannya. Hansen telah menggunakan dompet dari saku pria itu. Ada banyak kartu di dalamnya. Mereka juga tampak sangat tua. Mereka jauh lebih besar dari kartu modern dan lebih tebal. Mereka tidak seringan kartu saat ini, di mana 100 dari mereka bisa dilipat bersama-sama dan masih sangat tipis. Ada 30 kartu dan ketebalannya serta jumlahnya memenuhi seluruh dompet. Sepertinya pria itu benar-benar berusia lebih dari 100 tahun. Mungkin saja dia muncul di tempat perlindungan di suatu tempat di gurun hitam, tersandung ke tempat ini seperti yang kualami, dan menjadi mangsa benang es. Hansen mengamati kartu-kartu itu dan merenungkan identitas dan kemungkinan cerita tentang pria beku yang dia temukan. Tiba-tiba Hansen terkejut. Dia menemukan sebuah kartu yang memiliki simbol yang sudah dikenalnya. Kucing 9 kehidupan. Hansen terkejut, tidak menyangka akan melihat simbol ini di sini. Itu berarti pria yang telah membeku di dekat danau ini adalah anggota organisasi mereka. Sepertinya organisasi itu sudah ada sejak lama. Apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan Blood Legion? Hansen terus memeriksa sisa kartu. Kemudian mata Hansen melebar. Di dalam kartu itu ada izin kerja dan di bagian depan ada sesuatu yang dilihatnya dengan jelas. Layanan rahasia Tim 7 Penyelidik Qin Huaizen. Lisensi kerja ini sama persis dengan peninggalan yang pernah diterima Hansen setelah seseorang meninggal. Satu-satunya perbedaan adalah nama. Qin Huaizen, mungkinkah dia dari keluarga Qin? Hansen ingat Qin Xuan pernah mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki seorang tetua yang bekerja di tim ketujuh di dinas rahasia. Hansen menatap aneh pada pria yang duduk di dekat danau. Jika dia adalah anggota keluarga Qin, apa yang mungkin menyebabkan dia mati jauh-jauh di sini? Tunggu sebentar, apakah dia benar-benar mati? Dia masih memiliki kekuatan hidup yang kuat berputar-putar di dalam dirinya. Itu bukan sesuatu yang bisa kau palsukan. Jadi apakah dia benar-benar mati? Hansen tampak penuh harapan sambil menatap pria itu. Hansen ingin tahu apa yang mungkin terjadi pada tim ketujuh. Jika pria itu benar-benar tertua dari keluarga Qin dan dia masih hidup, Hansen akhirnya ingin mengetahui kebenarannya. Dengan penuh minat, Hansen membalikkan seluruh tubuhnya ke arah pria di danau. Ada kemungkinan besar dia masih hidup dan teknik kriogenik telah cukup matang. Bahkan saat itu banyak orang pergi ke tidur kriogenik untuk dicairkan dan dibangunkan di masa depan. Itu bukan proses yang sulit, tapi itu membutuhkan teknologi modern. Membekukan diri secara langsung menyebabkan kerusakan luar biasa pada tubuh, dan pencairan sederhana jarang menyebabkan kelangsungan hidup. Hansen tidak tahu apakah pria itu bisa bertahan setelah dicairkan. Tidak ada alat yang tersedia untuknya, dan dia harus membawanya kembali ke aliansi jika dia ingin menjamin kelangsungan hidupnya. Hansen memikirkannya sebentar, tetapi kemudian memutuskan untuk kembali ke danau. Dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada tim ketujuh, dan sepertinya ini adalah kesempatan terbaik dan satu-satunya. Lagi pula hampir semua anggota tim ketujuh telah meninggal. Menemukan salah satu dari mereka yang setengah hidup adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan begitu saja. Hansen muncul dari hutan bambu lagi dengan tombak membaranya, dan dia disambut dengan kemunculan kembali benang es yang tiba-tiba. Tetapi bagi Hansen, mereka tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikannya. Hansen memusnahkan benang es dan tiba di tepi danau tanpa kesulitan.
Saat hendak menjemput pria itu, tiba-tiba dia mendengar suara ledakan dari perairan danau. Di tengah gejolak perendaman dan lemparan air, benang es mulai menyerupai tentakel ubur-ubur dengan kejam mengincar Hansen. Hansen dengan tombak membalanya dan Devil Unicorn mampu menahan dengan cukup baik. Namun sebuah tentakel es menggeliat di sekitar Hansen untuk menjeratnya. Hansen merasakan pinggangnya turun suhu saat kekuatan yang kuat mulai tumbuh dan menariknya ke arah danau. Hansen marah, jadi dia mengangkat tombak membalanya untuk menjatuhkan tentakel itu. Tapi sebelum dia bisa menyerang, tentakel lain mencengkeram lengannya. Rubah perak imut melihat tuannya dalam bahaya langsung meludahkan sambaran petirnya dalam kemarahan yang mengamuk. Melakukan yang terbaik untuk mematahkan cengkeraman. Tubuh rubah perak melepaskan petir perak sebanyak mungkin, tetapi tetap saja itu tidak cukup untuk mematahkan pegangan tentakel. Tanpa pikir panjang lagi, Hansen langsung mengkucil si Angelnya. Sang Angel muncul dari langit, menukik ke bawah dan dengan pedang besarnya mengiris tentakel yang telah menangkap tuannya. Angel cantikku, kerja bagus. Pergi dan bunuh bajingan itu. Hansen sangat senang dan dengan gembira mengeluarkan perintah kepada Angelnya. Wajah dingin sang War Angel itu seperti Dewi, rambut pirangnya yang tergerai menari-nari saat tubuhnya memecah udara dengan serangannya. Pedang besar itu menebas benang es yang menyerupai tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah dia sedang membelah lautan untuk memangsa ubur-ubur. Pedang besar Angel memberikan potongan yang bagus pada tentakel ubur-ubur yang menggembung. Namun di detik berikutnya, luka yang dideritanya langsung sembuh. Tentakel menjakau ke arah War Angel, tapi dia mengayunkan pedang besarnya dan menebasnya sebelum mereka bisa terlalu dekat. Namun tentakel ubur-ubur bergenerasi kebentuk sebelumnya dalam waktu kurang dari 1 detik dan itu membuat Hansen sangat terkejut melihatnya. Akhirnya sang makhluk atau bis ubur-ubur menampakkan batang hidungnya. Ubur-ubur itu pastilah bis super god karena bisa bergenerasi dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Pedang besar Angel itu mengiris dan memotong tentakel yang tak terhitung jumlahnya dan memberikan sejumlah luka sedalam 1 meter ke inang utama. Tetapi tampaknya tidak berhasil. Dalam hitungan detik, semua kerusakan yang diberikan akan dibatalkan melalui regenerasi dan pemulihan ubur-ubur yang cepat. Melihat ini membuat Hansen gugup dan mungkin ada sedikit harapan untuk menang jika keadaan terus berlanjut seperti ini. Hansen melihat tombak membalanya di tangannya dan mengakui bahwa elemen api adalah yang dibutuhkan untuk menjatuhkan ubur-ubur. Tapi Angel cantiknya itu hanya hewan peliharaan dan selain dari baju besi, hewan peliharaan tidak bisa menggunakan jiwa bis biasa. Oleh karena itu dia tidak bisa memberi tombak membaranya. Hansen mengerutkan kening. War Angelnya telah menebas ubur-ubur di mana-mana sekarang dan mereka belum menemukan kelemahannya. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan pemulihan lukanya. Apakah itu benar-benar tidak memiliki kelemahan? Jika itu benar, maka itu mungkin tak terkalahkan, ujar Hansen. Dia sebelumnya berpikir hal seperti ini tidak mungkin, tapi ini dia terjadi tepat di depan matanya. Pada saat bersamaan, mata War Angel berkedip. Dia naik ke udara, memegang pedang besar dengan kedua tangan, dan melancarkan serangan ke ubur-ubur dengan ganas. Di bawah rentetan serangan sengit yang dilepaskan War Angel, tubuh ubur-ubur itu terkoyak setelah dipotong menjadi 2. Itu jatuh ke perairan yang sebelumnya muncul. Melihat itu, Hansen sangat gembira, tetapi tepat setelah ubur-ubur yang telah dipotong menjadi 2 terhubung kembali dan bergenerasi jaringannya yang hilang. Itu muncul kembali dari air mencoba meraih War Angel dengan tentakelnya. Hansen membeku karena terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, asap suci, makhluk ini benar-benar tak terkalahkan, bagaimana itu bisa masih belum mati? Serangan War Angel itu kuat, tetapi tampaknya tidak berguna melawan ubur-ubur. Hansen kembali mencoba mengamati ubur-ubur dan menemukan apakah ubur-ubur itu memiliki kelemahan atau tidak. Sementara Hansen mengalami kesulitan, perhatiannya kembali ke Narsisis yang menghiasi perairan danau yang terganggu. Hatinya terguncang. Di tengah semua pertempuran ini, bunga-bunga itu tidak terpengaruh sedikit pun. Tidak ada satu kelopak pun yang rusak atau jatuh. Aneh, danau itu tidak terlalu besar. Jadi bagaimana hal itu tidak terpengaruh di tengah kekacauan mutlak yang terjadi di sini? Hansen berpikir dalam hati saat dia memeriksa Narsisis. Hansen mengamatinya sebentar dan memperhatikan bahwa ubur-ubur itu sebenarnya melindungi Narsisis. Ketika tentakel ditebang, mereka tidak langsung jatuh ke air. Ketika satu dipotong, benang es muncul dari air untuk membawanya dengan lembut ke bawah.
Ubur-ubur itu mencegah tentakel yang diiris agar tidak jatuh di atas bunga. Ada yang tidak beres. Sebenarnya aku tidak berpikir itu adalah ubur-ubur yang mengendalikan benang. Sebaliknya, Narsisis itu sendiri yang mengendalikan utasnya. Pikir Hansen yang telah membuat penemuan yang mengejutkan. Benang es yang muncul dari air melanjutkan serangan mereka terhadap Hansen. Apakah Narsisis ini seperti teratai tawon darah? Mungkin ada makhluk superget di dalamnya dan ubur-ubur hanyalah proksi. Semakin Hansen menebak, semakin yakin dia akan hal itu. Hansen ingin mendekati danau es dan menguji teorinya. Jika keadaan terus berlanjut, dia tidak bisa percaya mereka bisa membunuh ubur-ubur. Ketika Hansen mendekati perairan es, dia melemparkan aero. Dia menggunakannya untuk berlari melintasi air sedekat mungkin dengan Narsisis. Tombak membaranya menjadi tornado api yang mengamuk saat dia berlari menuju bunga. Sedangkan War Angel menyerang pada saat bersamaan. Pedang besarnya yang tertinggi merobek ubur-ubur menjadi dua sekali lagi, mencegahnya melindungi Narsisis. Narsisis yang diam dan diam sepanjang waktu tiba-tiba berbalik menghadap Hansen. Seperti letusan gunung berapi, benang es muncul secara massal dari air. Dengan cepat bergegas menutupi seluruh tubuh Hansen. Dalam sekejap, benang-benang itu terbentuk bersama untuk menciptakan gunung es di mana Hansen terperangkap. "Minggir!" ujar Hansen meraung saat asap hitam keluar dari tubuhnya. Di dalam tubuhnya lonceng berdenyut yang membuat benang es mulai menggigil dan bergetar. Tombak membara mengebor ke depan, membentuk jalan keluar dari es. Senjata yang berputar sekarang memerintahkan angin dan api, dan Narsisis sudah di depan mata. Tombak membara secara kasar mengebor ke dalam Narsisis dan mengebor dalam-dalam. Bunga-bunga mengeluarkan jeritan aneh mereka sendiri karena mereka menderita murka senjata yang mengamuk. Kelopak bunga meninggalkan kapal bunga mereka saat akar tanaman digusur dan dibakar, yang menyebabkan pelepasan kabut putih pada saat yang bersamaan. Hansen yang memiliki ketahanan beku yang tinggi karena jet skin merasa seolah-olah dia telah jatuh ke pemandian es ketika menyentuh kabut. Rambut dan alisnya bahkan tumbuh seperti es. Ketika Narsisis dihancurkan, ubur-ubur dan benang berubah menjadi air dan jatuh. Danau es dengan cepat membeku dan memberikan lapisan es tambahan ke area di sekitarnya. Dari bunga berlubang, tubuh kecil keluar. Itu adalah wanita cantik. Dia memiliki sayap kupu-kupu yang menakjubkan menempel di punggungnya. Dia memiliki rambut putih panjang dan pupil yang mencerminkan es yang dia atur. Kepingan salju menghiasi tubuhnya. Tapi wanita itu kecil, tidak lebih besar dari telapak tangan. Dia seperti peri mitos. Hansen tidak mendengar pengumuman, dan ketika dia melihat peri, dia tahu persis apa yang terjadi. Tanpa ragu, Hansen memukul kepala peri dengan tombak membara miliknya. Tubuh seukuran telapak tangan itu tampak seperti akan dihancurkan berkeping-keping oleh tombak membara. Tapi peri itu mengangkat kepalan kecilnya dan menjatuhkan tombak membara itu. Udara dingin dengan cepat naik dan memadamkan apinya. Tombak itu pun lalu terpental lepas landas ke udara. Hansen mencengkeram tangannya yang terluka dan tampak sangat terkejut. Dia berpikir dalam hati, jadi ini adalah tubuh sebenarnya dari makhluk supergat yang dilahirkan oleh tanaman itu. Melihat peri cantik namun menakutkan itu bangkit dan mendekatinya dengan kepingan salju di sekelilingnya, Hansen memanggil panah meraknya dan menembakkan 3 anak panah. Peri itu mengepakkan sayapnya seperti kupu-kupu dan dengan hati-hati menari-nari menghindari anak panah itu. Kemudian dia melanjutkan jalannya dan terus mendekati Hansen. Dong! War Angel cantik bergegas maju untuk menebas peri. Tapi peri cantik berhasil memblokir serangan War Angel dengan tinjunya yang menghasilkan suara. Serangannya diblokir, mengguncang War Angel itu dan membuatnya jatuh kembali dengan sedikit linglung. Tapi itu tidak berarti peri itu benar-benar tidak terpengaruh. Kejutan dari serangan itu juga mengguncang peri kecil itu. Peri kecil itu harus terbang dalam 3 lingkaran sebelum bisa mendapatkan keseimbangannya kembali. Deng, 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 deng. Peri itu terbang untuk melibatkan Angel dan dengan cepat mengitarinya. Tinjunya menghasilkan serpihan pecahan es melawan pedang besar Angel saat mereka bertarung. Hansen mundur ke sudut karena kekuatan dan kecepatannya jauh lebih rendah daripada makhluk atau bis supergat dewasa. Dia tidak punya harapan untuk bergabung dalam pertarungan mereka. Begitu juga dengan rubah perak imut. Anehnya sekarang karena tidak lagi berkelahi, rubah perak dengan cepat mendekati danau. Ia mencari bunga yang Hansen hancurkan. Ia mengambilnya dan mulai memakannya.
Rubah perak, jika kamu mendapatkan jarahan yang bagus, bagaimana kalau berbagi? Hansen memohon sambil berlari ke hewan peliharaannya. Rubah perak melihat tuannya mendekat dan mencemooh bunga itu lebih cepat. Ketika Hansen tiba, daun dan akar semuanya hilang, tidak ada yang tersisa. Kau bajingan egois, ujar Hansen berteriak dengan marah. Rubah perak kembali bertingkah imut dan menatap Hansen. Dia melompat ke bawah Hansen dan tidak bergerak lagi. Bulu rubah perak itu sekarang berwarna perak muda dan memancarkan udara dingin. Menyaksikan Angel cantiknya melawan peri cantik, dia pikir sekaranglah saatnya untuk melakukan sesuatu dengan pria beku yang duduk di sebelah danau. Apakah dia bisa memindahkannya ke hutan bambu untuk saat ini? Jika Angelnya tidak dapat mengalahkan peri itu, setidaknya mereka bisa melarikan diri dan membawa manusia beku itu bersama mereka. Ketika dia mendekati pria itu, Hansen tiba-tiba terkejut. Dia tampak mencair. Apakah karena narsisis dihancurkan? Hansen bertanya-tanya saat dia menyeret pria itu ke dalam hutan bambu. Es pada pria itu mencair dengan cepat pada saat Hansen menyeretnya ke hutan bambu. Es di tubuhnya sudah hilang. Apakah dia akan selamat dari proses pencairan bunga es yang begitu sederhana? Hansen mengerutkan kening. Manusia membutuhkan peralatan khusus untuk membantu pencairan mereka setelah dibekukan. Karena itu Hansen ragu dia akan bertahan. Hansen mengamati pria itu. Dia menyaksikan kekuatan hidupnya tumbuh lebih kuat dan otot menjadi lebih kencang. Mungkin dia akan hidup setelah semua. Hansen memandang pria itu dengan gugup, tidak sepenuhnya memahami bagaimana dia berhasil mencairkan es begitu cepat. Suhu di mana mereka berada masih cukup rendah. Hansen bisa merasakan udara dingin di dalam pria itu perlahan memudar saat detak jantung yang lambat kembali. Dalam setengah jam, udara dingin hilang dan jantung serta organ pria itu kembali berfungsi penuh. Mata pria itu masih tertutup, tetapi saat itulah Hansen akhirnya mulai melihat gerakan di bawah kelopak matanya. Dengan gugup, dia menatap pria itu. Jika dia benar-benar Qin Huaizen dan jika dia bangun, misteri itu akhirnya akan dijelaskan. Lalu tiba-tiba pria itu membuka matanya. Mata hitam itu tampak kosong, tetapi terbuka lebar. Dia sedang menatap ke atas. Apakah kamu bangun? Bisakah kamu mendengarku? Hansen tidak yakin harus berkata apa, jadi dia berjongkok di dekat pria itu dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk melihat apakah dia sepenuhnya sadar. Pria itu menggerakkan matanya perlahan sampai penglihatannya berakhir pada Hansen. Saat dia melihat Hansen, wajah pria itu tampak penuh ketakutan dan keterkejutan. Dia meraih lengan Hansen dan menggunakan seluruh kekuatannya dalam perjuangannya untuk mengatakan, "Waspadalah terhadap Handing Zizi." Setelah pria itu mengucapkan beberapa kata itu, darah keluar dari mulutnya dan tubuhnya mulai berkedut dan mengejang, matanya menjadi putih. Hei, apa ada yang salah? Hansen dengan cepat memegang pria itu dan meletakkan ramuan pemulihan ke bibirnya, tapi itu tidak berhasil karena terus-menerus meludah dan mengeluarkan darah. Lalu pria itu menggunakan kekuatan terakhirnya dalam pertarungan dengan tangannya dan menunjuk ke sakunya sebelum dia bergerak lagi. Kemudian dia berhenti bergerak. Wajah Hansen tampak mengerikan dan kekuatan hidup pria di depannya telah habis. Dia sudah mati. Tapi apa yang dikatakan pria itu sangat membingungkan Hansen. Waspadalah terhadap Hang Jingji. Mengapa aku harus waspada terhadap Hang Jingji? Apakah dia mengatakan itu kepadaku secara khusus? Atau apakah kata-kata itu dimaksudkan untuk orang lain? Mungkin dia mengira aku orang lain. Hati Hansen bingung, namun pria itu tidak bisa lagi memberi Hansen jawaban yang dia cari. Hansen kemudian mengingatkan dirinya sendiri tentang saran pria itu untuk melihat ke dalam sakunya. Jadi dia mengaduk-aduknya dengan harapan menemukan petunjuk lain. Tangan Hansen menemukan sesuatu di dalam saku, dan dari sentuhannya terasa seperti kulit tipis. Itu lembut dan halus, dan dia tidak bisa memastikan dari mana kulit itu berasal. Itu agak menguning karena tunduk pada kemajuan waktu. Anehnya kata-kata telah ditulis di halaman itu, dan sepertinya itu telah ditulis dengan darah. Di sisi lainnya ada simbol kucing 9 kehidupan. Ada 2 kata yang ditulis dengan font yang lebih besar seperti judul yang dikatakan Denyut Darah. Denyut darah dari Legion Darah. Hansen terkejut. Denyut darah adalah prinsip dari Legion Darah. Denyut darah berisi catatan doktrin Legion Darah dan beberapa mitologi yang menyusun organisasi mereka. Hanya di masa depan Legion Darah diakui sebagai aliran sesat, dan teks-teks denyut darah dilarang untuk dijual. Sebagian besar pemuja hanya mengetahui potongan teks tertentu karena hanya sedikit yang pernah melihat karya lengkapnya.
Hansen kecewa dan Yudhara hanyalah sebuah dokumen agama yang berkaitan dengan keyakinan. Dia tidak tertarik untuk mematuhinya. Oleh karena itu dokumen ini tidak berguna baginya. Namun Hansen masih gagal memahami mengapa tindakan sekarat pria itu adalah menunjuk ke sakunya. Tapi ketika Hansen melihat sedikit lebih dekat, dia terkejut itu bukan hanya teks agama. Yang dia pegang itu adalah Qigong. Dia hanya bisa melihat sebagiannya darinya, tetapi dengan pengetahuannya dia bisa mengetahui bahwa itu Qigong yang sangat misterius. Itu hampir setara dengan jet skin-nya. Hansen berpikir ketika kesempatan berikutnya muncul, dia bisa memberitahu Qin Xuan tentang pengalamannya dengan pria itu. Dan membicarakan keluarga menentukan apakah dia benar-benar tetua atau tidak. Dan juga lihat apakah dia benar-benar Qin Huaizhen. Setelah mengubur orang itu, Hansen mengalihkan perhatiannya dan bergegas menuju ke pertempuran angel cantiknya melawan peri cantik.